Jantungku kembali berdegup kencang saat Bu Mega memanggilku ke ruangannya. Aku tak tahu apa lagi salahku sehingga beliau kembali meminta agar aku segera menghadap. Dengan segala keberanian yang telah dikumpulkan, aku mengetuk pintu, tak lupa membaca surah-surah pendek, agar terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata yang memberi energi negatif. Permisi Bu, sapaku setelah masuk ke ruangannya. Aura ruangan ini tampak suram dan sedikit memberi kesan horor. Sepertinya bacaan ayat-ayat Al-Quran tak mempan lagi. Duduk, perintahnya tegas. Aku kembali ciut. Keberanian yang telah kukumpulkan sepertinya menguap setelah mendengar suara Bu Mega. Aku tak paham mengapa Bu Mega tak menyukaiku sejak aku masuk di kampus ini. Ia seperti melihat seorang musuh jika aku berada di hadapannya. Dan ia pula tak pernah memberiku keringanan jika menyangkut tugas. Kukira Bu Mega memiliki sifat profesional seperti Mas Rangga. Tetapi seiring berjalannya waktu aku menyimpulkan bahwa kemungkinan ia tak menyukaiku gara-gara aku adalah adik Kinara. Yang dimana berarti aku adalah adik ipar Mas Rangga. Apa Rangga sudah menikah? Pertanyaan itu sontak membuat bola mataku hampir terlepas dari tempat semestinya. Kenapa ibu bertanya seperti itu pada saya? Mengapa kamu kembali bertanya? Cukup jawab iya atau tidak. Jeritnya cukup membuatku bergidik. Teriakan perawan tua memang berbeda dan jauh lebih menakutkan. Saya tidak tahu Bu. Loh, kamu kan adik iparnya. Mengapa informasi seperti itu tidak kamu ketahui? Geramnya lagi, membuat urat-urat di kening dan lehernya menyembul. Sejak kakak saya meninggal, Pak Rangga sudah tak pernah lagi datang ke rumah saya Bu. Sengaja suaraku dibuat memelas agar terdengar lebih menyedihkan. Jadi, selama itu pula saya tak pernah berkomunikasi lagi dengan beliau Bu. Sudah kuduga, Rangga ini cukup cuek dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, aku memberanikan diri untuk melontarkan pertanyaan padanya. Dari mana ibu mendapatkan informasi bahwa Pak Rangga sudah menikah? Dia memakai cincin, dan juga menolak bekal yang kuberikan. Ketusnya lagi. Aku menutup mulut dengan rapat, berusaha untuk tidak tertawa mendengar kesialan yang dialami dosen satu ini. Bukan rahasia lagi, bahwa Bu Mega menyukai Mas Rangga. Sejak pria itu menginjakkan kakinya di kampus ini. Bu Mega yang telah lama menanti sosok pria, jelas terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pernah berhenti mengejar Mas Rangga setelah mengetahui bahwa pria jangkung itu telah menikah. Dan sekarang ia kembali memulai aksi mengejarnya setelah tahu status Mas Rangga telah berubah setelah kematian Kinara. Bu Mega kembali gencar mendekati duda tampan yang katanya masih terlihat seperti bujangan. Bahkan dosen itu pernah berkata bahwa ia siap menjadi ibu sambung untuk Lala yang kala itu masih berusia 1 tahun. Bayangkan saja, selama itu Bu Mega kerap memberikan perhatian layaknya seorang istri. Mulai dari membuat bekal, mengurus keperluan Mas Rangga di kampus. Bahkan dia pula yang sering menjenguk jika pria itu sedang tak enak badan. Saking seringnya berkunjung ke rumah ayah Lala, Tante Mira bahkan pernah mengira bahwa Bu Mega adalah kekasih dosen singa itu. Sampai sekarang aku heran dengan Bu Mega yang masih tetap setia untuk menunggu Mas Rangga. Padahal, pria itu sama sekali tak menunjukkan ketertarikan. Satu yang membuatku salut pada Bu Mega, meski ia menyukai pria itu, tetapi ia tak menjadi pelakor saat mengetahui pria pujaannya telah menikah. Hal yang patut disyukuri, mengingat Bu Mega memiliki paras yang cukup menawan untuk menjadi pelakor. Tunggu, syarat menjadi pelakor kan? Tak perlu cantik. Yang penting gatal dan tak punya malu. Mengapa Bu Mega bisa tahu bahwa Mas sudah menikah? Tanyaku saat menyadari keberadaannya di ruang tamu. Saya terpaksa mengemukakan fakta itu. Akan tetapi, dia memanggilku ke ruangannya dan menanyakan siapa wanita yang menjadi pengantinmu. Kesalku lalu duduk di kursi yang tak jauh darinya. Apa kamu berkata jujur? Saya tidak mungkin jujur Mas. Bu Mega bisa bertambah membenci dan akan merongrongku dengan tugas yang berat. Selama ini, dia begitu tegas padaku karena aku adalah adik iparmu. Aku mendelik tak suka akan fakta itu. Sampai sekarang Bu Mega masih tak menyukaiku gara-gara statusku. Jika hubunganku dan Mas Rangga terungkap, dia tak akan membiarkanku lulus dengan mudah. Mengapa seperti itu? Lah, pakai ditanya lagi. Jelas. Karena dia tak suka dengan pernikahanmu Mas.
Yang jelas saya tidak mengatakan siapa wanita yang menjadi ibu sambung Lala. Lagi-lagi kata ibu sambung seakan mencekik leherku. Mengapa ia selalu mengatakan hal itu? Seolah ia ingin selalu menyadarkan tentang posisiku yang tak lebih dari ibu sambung untuk Lala. Ya, hanya pelengkap keluarga. Fakta itu kembali menamparku. Dan membuat hati ini mencelos. Akan tetapi, Bu Mega akan mencari tahu tentang siapa yang menjadi pasanganmu. Kau tak perlu khawatir. Saya akan menjaga informasi itu agar tidak tersebar. Fokuslah belajar, agar nilaimu bisa lebih baik lagi. Aku menatapnya lekat-lekat. Sekarang Mas terdengar seperti orang tua yang menasihati anak gadisnya. Aku tertawa pelan. Ya, usia memang tak pernah bohong. Lanjutku dengan nada mengejek. Anggap saja seperti itu. Sehingga kamu harus patuh kepada saya. Nggak boleh gitu dong. Suara ketukan pintu membuatku menegang. Untuk pertama kalinya, ada tamu yang mengetuk pintu rumah kami. Apa orang tuaku, atau orang tua Mas Rangga? Akan tetapi, hal itu cukup mustahil. Sebab para orang tua kami akan menghubungi terlebih dahulu jika ingin berkunjung kemari. Takut, tak ada orang. Karena aku dan Mas Rangga cukup sibuk. Mas, ada tamu tuh. Dia menyimpan surat kabarnya di meja lalu beranjak ke pintu utama. Dengan rasa penasaran, aku pun ikut mengintip ke interkom yang terpasang di samping pintu. Alangkah terkejutnya kami saat tahu siapa tamu yang sudah berdiri di depan sana. Senyum 5 jarinya mengembang sempurna seolah telah diberi ragi dan baking soda. Aku jelas panik. Mas, tunggu, jangan dibuka, ucapku sambil berbisik. Takut orang di luar sana mendengar keberadaanku. Dengan jurus 1000 langkah, aku segera menarik kursi agar bisa menjangkau foto pernikahan kami yang menempel sempurna di dinding. Ulah dari mertuaku yang katanya akan terlihat sangat estetik. Kemarin beliau datang menjemput Lala dan meninggalkan kami berdua dengan alasan agar lebih leluasa. Kulihat, Rangga pun melakukan hal yang sama. Menyembunyikan buku dan beberapa barang yang mencantumkan namaku. Aku dan dia mondar-mandir ke kamar. Memasukkan barang yang tidak semestinya tamu kami lihat nanti. Mas, saya sembunyi di kamar. Sisanya biar Mas yang ngurus. Tapi, tidak ada tapi-tapi Mas. Saya yakin, Mas pasti bisa. Ciayo, Huaiting, Ganbate, pungkasku sambil mengepalkan tangan memberi semangat. Sebelum ia mengatakan sesuatu, aku segera masuk ke kamar dan menguncinya. Toh, aku yakin Mas Rangga bisa mengatasi masalah ini. Aku menempel seperti cicak di pintu, menajamkan pendengaran agar bisa mendengar percakapan orang di luar sana. Meski aku tahu jarak kamar dan ruang tamu cukup jauh, tetapi pendengaranku cukup tajam. Ya, satu yang bisa diandalkan dariku. Walau otak secuil, tetapi Tuhan memberi anugerah di telinga lebar ini. Lagi-lagi aku yang harus menghadapinya sendiri. Inilah risiko jika pernikahan kami dirahasiakan. Aku tak mungkin mengatakan bahwa Kinan adalah istriku. Kinan pun tak mungkin jujur kepada Bu Mega persoalan hubungan kami. Sepertinya Bu Mega memiliki umur panjang, sebab saat kami membicarakannya, ia pun tiba-tiba berdiri di depan pintu rumahku. Dari mana dia tahu alamatku ini, padahal belum ada satupun pihak kampus yang tahu rumah ini, kecuali Devan dan teman-teman Kinan. Dengan napas yang masih memburu, segera kubuka daun pintu. Senyuman Bu Mega selalu seperti itu, mengembang sempurna. Senyuman yang sebenarnya tak membuatku terpesona. Ada perlu apa, sehingga Bu Mega datang kemari? Tanyaku to the point. Aku bukanlah sosok yang suka berbasa-basi. Disuruh masuk dulu Kate, tidak sopan sama tamu, hardiknya lalu melangkah maju. Wanita ini tak mengindahkan laranganku sama sekali. Istrimu mana? Pertanyaannya membuatku tahu apa tujuan utamanya datang berkunjung. Dia ingin memastikan bahwa aku sudah beristri atau belum, sekaligus ingin melihat siapa wanita yang menjadi pasanganku. Istri saya keluar bersama Lala. Semoga ia percaya. Wah, kamu benar-benar sudah menikah. Ada suara dengusan di akhir kalimatnya. Kulihat ia menatap sepatu di rak. Mataku sempat melebar, saat sepatu yang sering Kinan gunakan ke kampus masih tersusun amat rapi di sana. Istrimu pasti suka gaya kasual, tebaknya yang tanpa sadar membuatku mengangguk. Apa dia jauh lebih muda dibanding aku? Lanjutnya, dia masih berumur 20-an.
Aku mengajaknya duduk di ruang tamu. Apa Bu Mega perlu bantuan, sehingga mencari saya di sini? Padahal, banyak yang belum tahu alamat rumah ini. Aku harus mencari cara agar dia bisa segera pergi dari sini. Daun muda memang selalu menjadi tipe idealmu Rangga. Ia tersenyum getir. Aku ke rumahmu yang lama, dan hanya Bibi Asih yang menyambutku. Dia pula yang memberi alamat rumah ini. Katanya ibumu pergi berwisata dengan cucunya. Ah, sepertinya istrimu juga ke sana ya. Lalu mengapa kau tak ikut? Pertanyaan itu lagi-lagi membuatku menelan air ludah dengan susah payah. Aku tidak tahu harus menjawab apa, otakku seakan buntu, padahal biasanya aku tak pernah seperti ini. Apa karena sekarang sedang menciptakan kebohongan, sehingga otak yang tak terbiasa ini juga ikutan mandek? Saya sedang tak enak badan, jawabku sedikit gugup. Benarkah? Bu Mega mendekat dan berniat menempelkan punggung tangannya di keningku, tetapi tubuhku lebih sigap untuk menjauh dan menghindar dari jangkauan wanita itu. Tak etis rasanya jika dia menyentuhku, padahal kami hanya sebatas teman kerja di kampus yang sama. Oh maaf, tuturnya lalu kembali ke tempat semula. Aku sebenarnya ingin berkenalan dengan istrimu, lanjutnya mengemukakan tujuannya kemari. Untuk apa dia ingin berkenalan dengan istriku? Kami tidak dekat, lalu mengapa wanita ini ingin memperkenalkan diri pada Kinan? Sekarang aku baru tahu bagaimana sifat asli Bu Mega. Mengapa aku semakin ilfil? Kinan saja yang bersifat kekanakan tak membuat moodku berubah. Tunggu, apa sekarang aku mulai membandingkan Bu Mega dengan Kinan? Aku tak berniat membalas ucapannya. Biar saja ia berpikir bahwa aku adalah orang yang tak menghargai tamu. Seharusnya Bu Mega paham, bagaimana etika bertamu apalagi melihatku yang sendiri di rumah. Harusnya ia pulang lebih cepat karena pria beristri sepertiku tak ditemani pasangan. Apa yang tetangga katakan nanti jika melihat kami? Mengapa tak ada foto pernikahan? Tanyanya setelah menelisik setiap sudut ruangan. Padahal, aku ingin melihat bagaimana rupa wanita yang menjadi istrimu. Pasti sangat cantik, simpulnya kemudian. Ya, dia memang sangat cantik, sampai aku selalu terpesona dibuatnya. Jika Kinan mendengar kalimatku barusan, tentu saja dia akan bangga dan terus memuji diri sendiri. Senyuman di wajah Bu Mega seketika memudar. Netraku menangkap jelas kondisi itu. Bolehkah aku menggunakan toilet? Izinnya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan sambil menunjuk letak toilet yang cukup jelas terlihat dari ruang tamu. Aku cukup suka dengan desain rumah yang ramah untuk tamu atau orang asing yang belum paham akan letak kamar mandi. Tak berselang lama, bahkan tak sampai 5 menit, Bu Mega keluar dari kamar mandi dengan wajah pusat pasi. Langkahnya terkesan terburu-buru dan membuatku mengerutkan kening bingung. Apa yang terjadi padanya? Kalau begitu aku pulang. Salam sama istri kamu, suaranya bergetar. Namun, aku tak peduli. Dengan langkah lebar, ia meninggalkanku dan segera keluar dari rumah ini. Perasaan lega itu tiba-tiba menyeruak. Semoga saja, Bu Mega tak menggangguku lagi. Semoga setelah ini, dia bisa paham bahwa aku bukanlah lelaki yang bisa menjadi pendamping di hidupnya. Apa dia sudah pergi? Bisik Kinan yang hampir membuat jantungku berhenti berdetak saking kagetnya. Mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Suaraku tiba-tiba meninggi. Cukup kesal karena kehadirannya yang mengejutkanku. Lah Mas, yang terlalu fokus ke sono, tunjuknya ke arah pintu yang masih setengah terbuka. Ternyata Bu Mega masih mencintaimu. Gadis itu mendengus menahan tawa. Apa yang lucu? Kalian memang cocok sih. Harusnya dia menjadi ibu sambung Lala. Bu Mega cukup cerdas, tak kekanakan seperti saya, dan pasti kerjaannya pun lumayan, celetuknya dengan nada mengejek. Saya tidak suka dia, lalu mengapa Mas mau menikahi saya? Apa Mas suka sama saya?